Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, 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 pagi. Jadi sekali lagi ketika saya bilang semangat pagi, jawabnya pagi, pagi, pagi secara kompak ya. Oke. Semangat pagi, 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 pagi. Oke, semoga teman-teman di sini tetap semangat seperti apa yang baru saja kita sampaikan. Semangat, semangat, semangat. Nah, sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa untuk agama dan kepercayaan kita masing-masing agar nanti ketika kita pembelajaran diberikan kemudahan, tidak ada cedera, dan semua berjalan dengan lancar. Berdoa dipersilahkan. Doa selesai. Oke, terima kasih. Hari yang sangat luar biasa setelah sekian lama kita tidak bertemu di lapangan. Setelah kita libur karena pandemi Covid, kita belajar di rumah. Kali ini kita sudah bertemu di sekolahan, sudah menjalankan luring kembali, dan semoga harapannya teman-teman tetap melaksanakan protokol kesehatan, tetap menggunakan masker, tetap cuci tangan, dan selalu jaga kesehatan. Karena hari ini kesehatan sangat penting untuk kawan-kawan atau teman-teman semua. Karena ketika jangan sampai nanti orang-orang di sekitar teman-teman terkena penyakit gara-gara teman-teman kurang menjaga kesehatan. Seperti ya teman-teman. Dan di hari yang sangat menyenangkan ini, di hari yang sudah lama kita tidak berjumpa ini, alangkah baiknya kita belajar tentang meneruskan materi yang kemarin setelah kita daring. Kita akan belajar tentang senam lantai. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran, saya akan absensi terlebih dahulu supaya saya tahu dan saya sedikit lupa dengan wajah-wajah teman-teman yang sudah lama kita tidak berjumpa seperti itu. Yang pertama ada Anton, Budi, Chandra, ya Anda hadir, Danar, hadir, Endang, hadir, Hani, Lili, Salsa, dan Juli. Ya, baik, alhamdulillah semua bisa hadir dalam kegiatan pembelajaran kita di lapangan hari ini. Dan kali ini kita akan belajar tentang senam lantai. Mungkin teman-teman ada yang tahu ada berapa jenis senam lantai. Baik, silakan ya Lili. Oke, yang pertama adalah sikap lilin. Betul. Sikap lilin itu adalah salah satu gerakan dalam senam lantai, yaitu posisi kaki berada di atas, tapi posisi badan kita tertidur. Jadi seperti lilin, tapi ada penyangganya di badan kita seperti itu. Dan yang kedua ada roll depan. Jadi seperti orang roda maju ke depan itu dalam bentuk yang kita meroda seperti itu. Dan yang ada lagi silahkan yang punya jawaban. Ya, roll belakang. Roll belakang adalah kebalikan dari roll depan. Posisi kita adalah posisi jongkok, lalu kita lempar tangan kita ke belakang seperti itu ya. Mungkin teman-teman juga udah sedikit paham seperti itu. Ada juga gerakan pesawat terbang. Jadi kita membentuk seperti pesawat seperti ini untuk melatih keseimbangan kita seperti itu. Itu juga termasuk dalam senam lantai. Selanjutnya ada juga roll depan sudah, meroda. Ya, meroda itu seperti orang roda, tapi kita posisi kita melemparkan tangan kita dan kaki kita di atas dan kembali lagi. Itu meroda. Ada juga handstand dan headstand. Itu gerakan handstand dan headstand itu hampir sama. Kalau handstand itu pakai tangan dan headstand itu kita pakai kepala. Kita akan belajar ke sana, namun kali ini kita akan belajar dua terlebih dahulu, yaitu roll depan dan roll belakang. Nah, sebelum masuk ke materi teman-teman, alangkah baiknya kita pemanasan terlebih dahulu agar nanti ketika kita pembelajaran tidak terkena cedera yang serius dan badan kita sudah siap untuk melakukan kegiatan yang memang sedikit ekstrim, karena ketika nanti teman-teman tidak siap dalam pengolahan tubuh dan teman-teman masih kurang dalam pemanasannya, nanti bisa saja teman-teman terkena cedera seperti itu. Nah, oke, langsung saja kita mulai pemanasan kita. Nanti kita pemanasan secara dinamis, statis, dan nanti kita juga pemanasan secara khusus sebelum masuk ke materi inti seperti itu. Oke, baik teman-teman, sebelum kita mulai pemanasan, saya siapkan terlebih dahulu risahan tangan kedua tangan agar tidak saling bersentuhan. Baik, kita mulai dulu dari pemanasan secara statis, yaitu pemanasan secara diam. Pertama kepala, hitungan 1 kali 8 saja karena nanti banyak sekali pemanasan seperti itu. Lempar ke atas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ke bawah. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8. Potong kanan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, kiri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tengok kanan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tengok kiri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, dari kepala sudah, sekarang kita pindah ke tangan. Tangan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Belakang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ganti kiri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Belakang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tarik belakang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, tarik yang tinggi. Untuk tangan tarik ke atas tinggi-tinggi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Samping kanan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Samping kiri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ke depan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bawah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Belakang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pergelangan tangan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pergelangan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ganti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Balik 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke teman-teman, sekarang kita ke kaki. Nah, seperti ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, angkat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Belakang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Angkat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Angkat lagi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ke belakang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kaki dilebarkan seperti ini, dibuka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Geser ke kanan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kiri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, itu tadi pemanasan secara statis. Sekarang kita pemanasan secara dinamis. Dari kepala dulu, tengok atas dan bawah.
2 kali 8 hitungannya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tengok kanan, tengok kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Patahkan patah kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, habis itu kita gerakan tangan, dibuka di depan dada, terus dibuka lebar-lebar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Atas bawah seperti ini. 2 kali 8. Mulai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Letter S belakang seperti ini, letter S. 2 kali 8 juga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sekarang kali diputar-putar seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Terbalik 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Baliknya 1, yang kiri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Terbalik 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cukup. Itu pemanasan secara dinamis. Selanjutnya kita pemanasan secara khusus. Kita latih otot perut kita dan otot sebelah bawah paha kita seperti ini. 1, 2, 3, 4. Seperti itu ya. Hitungannya 2 kali 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cukup. Oke, seperti itu. Selanjutnya kita pemanasan untuk melatih otot bahu kita seperti ini. Turun dengan 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Seperti itu ya nanti latihannya. Dilemparkan sejauh mungkin, sebisa mungkin tangan kita agar kita bisa maksimal seperti itu, juga melatih otot perut kita. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, sekali lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke. Untuk yang terakhir nanti kita push up sebanyak 10 kali dan sit up sebanyak 10 kali untuk melatih otot bahu kita dan otot perut kita seperti itu. Kita push up 10 kali. Belum masuk ke materi. 10 kali saja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Untuk latihan push up kita. Terus selanjutnya kita latihan sit up, pemanasan khususnya 10 kali juga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, ini untuk pemanasan khususnya. Bila teman-teman capek tidak? Ya, memang agak lumayan pemanasan kita karena kita akan belajar lebih serius, karena kalau nanti pemanasan tidak serius akan terjadi cedera, karena ini cukup berbahaya jika teman-teman tidak melaksanakan secara benar seperti itu. Oke, sebelum kita mulai ke materi, saya siapkan peralatannya dulu. Habis ini kita masuk ke materi. Oke, semangat. Oke teman-teman, sekarang saya sudah menyiapkan matras. Habis ini kita mulai
latihan akan saya jelaskan teknik yang benar roll depan dan roll belakang. Nanti teman-teman bisa mencoba dan bisa dianalisis kenapa banyak orang yang kadang ketika dia roll depan ada yang tidak lurus, ada yang sampai samping ke kiri, samping kanan. Nanti teman-teman akan melihat ketika teman-teman di sini praktek. Silahkan diamati kenapa dan bagaimana kok dia tidak bisa melakukan secara benar seperti itu. Baik, sebelumnya saya akan jelaskan bagaimana caranya. Oke teman-teman, sekarang kita sudah ada matras, silahkan bisa dipahami dan dilihat. Saya akan menjelaskan secara detail bagaimana cara roll depan yang benar. Nanti teman-teman bisa mempraktekkan dan bisa dianalisis. Nanti kita evaluasi bareng-bareng kayak gitu teman-teman. Yang pertama, di posisi matras, tangan depan, jatuhkan lurus, lebar bahu. Jadi seperti ini dari depan, selebar bahu seperti ini. Ini selebar bahu. Kepala masuk ke dalam, ditempelkan di dagu, ditempelkan di dada seperti ini. Nah, seperti ini bentuknya. Bisa mungkin seperti ini. Nah, seperti ini. Ini seperti ini. Di depan seperti sini. Kita akan praktek. Pelan-pelan dulu. Kaki rapat. Tangan ditempelkan. Kepala, dagu menempel di dada seperti ini. Lalu yang buat kejutan itu sebelah sini, tengkuk. Jadi seperti ini, pelan-pelan saya melakukan pelan-pelan, langsung berdiri lagi seperti ini. Nah, itu gerakan yang benar. Itu secara pelan-pelan. Harapannya teman-teman bisa melakukan saya berdiri lagi, dan ketika sudah sampai sini, jangan pernah teman-teman jalannya kembali ke sini. Itu tidak boleh dan dianggap diska gitu. Jadi langsung keluar dari samping seperti itu teman-teman. Oke, sekali lagi, kaki rapat ya teman-teman, kaki rapat seperti ini bentuknya. Kalau dari depan, kaki rapat, tangan dibuka selebar bahu seperti ini, langsung masuk ke dalam, pecutkan gitu seperti itu teman-teman. Nanti akan banyak yang salah seperti ini. Ini contoh yang salah teman-teman. Agak sakit kalau salah seperti ini. Ini kurang masuk kepalanya, yang buat kepalanya gini. Seperti ini dan pasti akan terusnya seperti itu. Kalau tidak, pasti nanti akan ke samping. Kenapa? Karena dia tidak punya keseimbangan teman-teman. Nah, dan kebanyakan kepala juga sakit kalau yang buat tumpuan kepala seperti itu. Ulang sekali lagi seperti ini. Masuk, lanjutkan yang benar seperti ini. Nah, itu contoh yang benar teman-teman. Jadi silakan teman-teman analisis dan dilihat bagaimana teman-teman melakukan. Pasti akan banyak kejadian-kejadian yang di luar ekspektasi kita teman-teman. Nanti akan ada yang guling ke kanan, guling ke kiri. Itu karena teman-teman kurang seimbang antara kanan dan kirinya seperti itu. Oke, silahkan dipahami dulu. Silahkan dipraktekkan dulu pelan-pelan. Oke, silahkan berbaris. Kita belajar dulu. Tangan ke depan seperti ini. Turunkan pelan-pelan seperti ini. Ini dibuka selebar bahu, ya bagus. Mau melakukan seperti itu, ya betul. Sekarang kepalanya masuk seperti ini dan agak jongkok sedikit. Nah, agak jongkok, ya bagus seperti itu. Tinggal dilanjutkan. Oke, sekali lagi silahkan mulai berdiri lagi. Tangan ke depan, taruh ke bawah, ya betul sekali. Kepala, ya kamu kepalanya kurang masuk, ya bagus. Kepalanya lurus seperti itu. Agak jongkok sedikit dan oke. Habis itu nanti kita praktek satu-satu, akan saya panggil satu persatu untuk praktek di depan seperti itu teman-teman. Oke, silahkan habis ini kita dipraktekkan, nanti kita evaluasi bersama-sama. Oke, terima kasih. Oke teman-teman, tadi teman-teman sudah melakukan roll depan dan ya bisa dilihat ya teman-teman banyak sekali, ada yang guling ke kiri, ke kanan. Harapannya teman-teman di rumah tetap belajar lagi bagaimana cara roll depan yang benar. Silahkan lihat referensi-referensi di buku atau di YouTube. Sekarang banyak sekali contoh-contoh untuk kita melakukan roll depan dan roll belakang. Jadi tidak ada alasan untuk teman-teman untuk tidak belajar seperti itu ya. Nah, setelah roll depan, nanti kita analisis bareng-bareng kenapa teman-teman ada yang nggak bisa roll depan dan roll belakang.
seperti itu. Sekarang kita masuk ke roll belakang. Yang pertama, posisi roll belakang adalah sama, kita menghadap, kita balikannya ke matras. Kalau tadi roll depan kita seperti ini, tangan dan bahu seperti ini. Ini untuk roll depan. Nah, untuk roll belakang kita hadap ke sana dan membelakangi matras karena utama kita roll belakang. Yang pertama dilakukan ketika roll belakang adalah posisi awalan seperti ini. Kita jongkok, dan kuncinya adalah di kaki. Kaki kita harus jinjit seperti itu. Ini karena ini untuk power kita majukan ke belakang. Kalau tidak jinjit, teman-teman akan kesulitan. Nanti silahkan dicoba, pasti banyak yang tidak bisa seperti itu. Nah, bisa dilihat, kelihatan ya teman-teman, untuk posisinya seperti ini, menghadap seperti ini. Kita latihan seperti ini dulu, jongkok, tangan di belakang seperti ini, tangan nempel seperti ini, jadi nempel di sebelah telinga seperti ini seperti ini. Harapannya untuk dorongan kita nanti ke belakang. Oke, pelan-pelan akan saya jelaskan dan akan saya coba berikan contoh seperti ini. Nah, posisi kepala nempel seperti tadi, posisi dagu nempel di dada seperti tadi. Kasih power, kasih letupan, kasih kekuatan seperti ini. Kita posisi jingkat seperti ini. Ini contohnya seperti ini. Nah, itu kenapa tidak maksimal? Karena badan saya itu masih kurang menyentuh bagian kepala, jadinya nanti ada dorongan kaki yang mengganggu seperti itu. Nah, saya contohkan lagi contoh yang benar. Jadi ini emang agak sulit. Harapannya teman-teman benar-benar memperhatikan, karena kalau salah bisa saja teman-teman cedera seperti ini. Ketika teman-teman kesalahan seperti ini, posisi jatuh seperti ini teman-teman, seperti ini. Nah, posisi seperti ini didorong seperti ini. Itu untuk posisi cepat. Kalau seperti ini nggak ada powernya, nggak bisa. Yang terjadi seperti itu teman-teman. Kebanyakan yang salah seperti itu, dia tidak berani untuk melanjutkan. Kalau dia pelan-pelan seperti ini, tidak akan bisa teman-teman. Nah, ini akan berhenti di sini, teman-teman, karena tidak ada powernya. Itulah kunci kenapa roll belakang ini agak lebih susah dibandingkan roll depan. Dan ada juga pernah terjadi cedera seperti ini teman-teman. Itu karena terjadi cedera waktu saya di kampus seperti ini. Dia roll belakang, tapi kepalanya dia keluar seperti ini. Nah, dia tidak masuk sehingga dia mengalami seperti istilahnya orang Jawa bilang kedenglak seperti ini. Dan ini bahaya. Dia sempat tidak bisa bicara karena otot tulang belakang seperti ini, tulang belakangnya terdorong. Jadi pelan-pelan ada banyak teman-teman. Saya contohkan sekali lagi. Bersama posisi kaki, jingkat, ini seperti ini, agak kepala menempel di dagu, agak diturunkan seperti ini. Kita membentuk seperti bola. Kasih power, persiapan, power, lemparkan. Nah, seperti ini teman-teman. Itu contoh yang benar. Silakan nanti teman-teman, habis ini kita praktekkan lagi seperti roll depan tadi. Pasti akan banyak sekali kejadian-kejadian yang nanti bisa kita evaluasi teman-teman. Kenapa dia tidak bisa? Kenapa dia kok bisa guling kanan guling kiri, atau bahkan nanti hanya sampai pas seperti ini juga bisa nanti teman-teman. Ada yang posisi cuma seperti ini dan seperti ini doang, dia nggak bisa ngapa-ngapain gini, pasti nanti ada. Karena dia kurang power. Terutama buat yang perempuan seperti itu. Baik teman-teman, saya akan mulai absen dan saya akan mulai berikan memanggil, dan teman-teman silahkan mencoba. Saya akan membantu menggulingkan kalau teman-teman belum bisa, tapi untuk percobaan yang pertama saya tidak akan membantu. Silahkan teman-teman berusaha sendiri, dicari powernya gimana, kakinya, posisi kaki harus jinjit, tangan, kepala, dan dagu nempel, dan kaki juga rapat seperti itu.
Oke, itu untuk teman-teman. Habis ini kita mulai lagi. Kita panggil satu persatu untuk maju ke depan. Oke, sekian, terima kasih. Oke, selanjutnya kita pendinginan agar badan kita tidak sakit besok, karena biasanya kalau kita sudah merasa sampai kita tidak pendinginan, nanti biasa kita tetap merasakan pegal-pegal dan sakit karena kita tidak sering melakukan seperti itu ya teman-teman. Oke, kita pendinginan terlebih dahulu. Namun sebelum pendinginan saya bersihkan dulu tempatnya, memindahkan matrasnya dulu. Nah, pendinginannya simpel teman-teman. Silakan teman-teman seperti ini, terus tangannya disepertikan ini 3 kali 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. Nah, teman-teman sama-sama seperti ini, samping-sampingan, kakinya seperti ini. 1 2, hitungannya 2 kali 8, nanti kita ganti. 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. Oke, ganti. 1 2 3 4 5 6 7 8. Oke teman-teman, seperti itu ya nanti gerakannya. Terus ini udah, terus kaki sudah, silahkan seperti ini kan dulu. 2 kali 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. Oke, kita sudah pendinginan, tangan sudah didinginkan. Selanjutnya saya akan sama-sama mengevaluasi kenapa nanti teman-teman banyak yang tidak bisa, banyak yang salah. Nanti kita analisis dari beberapa orang yang sudah saya amati tadi, karena teman-teman juga memberikan pendapat seperti itu. Oke, saya akan mengambil presensi terlebih dahulu. Oke teman-teman, tadi si Anton sudah bagus di roll depan, di roll belakang tinggal power lecutan ke belakangnya tadi yang kurang si Anton. Besok bisa dievaluasi ke depan Anton, bisa lihat di YouTube ataupun di beberapa buku-buku referensi tentang senam lantai seperti itu. Si Budi juga udah bagus. Chandra keberatan perutnya karena dia terlalu gendut, jadi agak sulit untuk posisi roll depan dan roll belakang. Tadi bisa dilihat sendiri, dan karena lehernya itu terlalu penuh dengan lemak, jadi dia susah untuk seperti ini. Dan pas tadi bisa dilihat powernya juga kurang. Untuk Chandra evaluasi bisa dilatih tadi di rumah. Jangan yang punya ketika mau tidur jangan dilatih, terutama untuk perut juga, karena untuk power ke belakang itu menggunakan untuk perut. Untuk si Hani dan Lili sama, ketika roll depan dan roll belakang masih menggunakan kepala sini dan masih takut-takut ketika dia mau lecutan, jadi dia kurang maksimal seperti itu karena ada rasa takut seperti itu ya teman-teman. Si Hani sama si Lili, si Salsa sama si Juli sama juga, dia cuma tinggal power dan rasa keberanian yang masih kurang, sehingga tadi dapat dilihat lagi teman-teman ketika dia melanjutkan, dia agak menahan tangan yang kanan sehingga dia jatuhnya agak ke kanan karena powernya terlalu banyak yang sebelah kiri, tapi yang kanannya masih tertinggal di belakang seperti itu. Ada yang tadi sudah bisa berdiri, ada juga yang tadi masih dalam keadaan jongkok. Tidak apa-apa, karena kita dalam proses belajar, kita dalam proses mencoba. Tidak ada salahnya ketika teman-teman sedang berproses seperti itu.
Jadi yang saya nilai adalah bagaimana nanti teman-teman minggu depan, progres dari teman-teman hari ini dan minggu depan. Kita minggu depan mulai cari penilaian siapa yang dengan gerakan yang benar, dengan teknik yang benar. Silakan nanti teman-teman untuk tetap belajar seperti itu. Nah, mungkin dari teman-teman sendiri ada pertanyaan? Ya, bagus. Kenapa kok pas mau jatuh, pas mau jongkok itu susah? Karena teman-teman kakinya kurang rapat. Nah, ketika terlalu lebar, dia akan jatuhnya akan sulit karena tumpuannya kita juga sulit. Seperti pertanyaan yang sangat bagus dari Mas Chandra. Jadi harapannya nanti kaki benar-benar diperhatikan, pas roll depan, tangan selebar bahu, kepala masuk dan menyentuh di area dada seperti itu. Karena itu adalah gerakan-gerakan yang memang sebenarnya penting seperti itu teman-teman. Ada pertanyaan lagi? Ya, Mbak Lili, untuk roll belakang memang kebanyakan kurang power dan kurang keberanian. Pas mau lakukan gini ada rasa takut-takut. Ada juga tadi yang pas awalnya kakinya tidak jinjit. Jadinya kalau kakinya lama seperti ini, power dari teman-teman akan kurang untuk lecutan ke belakang. Jadinya akan susah untuk bagaimana teman-teman mengangkat badan teman-teman untuk kembali ke belakang dan berdiri seperti itu. Karena yang benar adalah dilecutkan dari berdiri lecut sampai dia berdiri lagi seperti itu. Itulah beberapa kegiatan kita, pembelajaran kita pada hari ini. Semoga dapat bermanfaat dan sekali lagi teman-teman, karena masih dalam keadaan new normal dan kita dalam keadaan pandemi dan kita alhamdulillah dapat bertemu dan sudah dapat luring. Jadi harapannya teman-teman yang pertama jaga kesehatan, makan makanan yang sehat, terus menggunakan masker, bawa hand sanitizer ataupun sering-sering cuci tangan. Karena penularan COVID kita tidak bisa melihat bentuknya COVID seperti apa. Kita hanya bisa merasakan kita sudah terkena. Jadi jangan sampai bapak, ibu, saudara, kakek nenek kita terpapar hanya karena kita. Mungkin kita kuat dalam menahan imunitas kita bagus karena kita masih muda, kita masih kuat untuk menjaga imunitas tubuh kita. Tapi kan belum tentu di rumah teman-teman. Jadi harapannya ketika bagus bepergian, gantilah pakaian langsung mandi agar jika ada virus yang menempel, harapannya semoga tidak ada, tapi ketika dimandikan dan dibersihkan dengan sabun, insya Allah virus itu akan mati teman-teman. Terus ketika budayakan saat teman-teman batuk juga ditutup mulutnya karena itu ketika bersin juga sangat berbahaya. Terus kurangi kerumunan, kalau memang tidak ada kegiatan yang penting silahkan tetap di rumah, mainnya kita tunda dulu karena memang penyebaran COVID ini semakin hari semakin banyak. Jangan sampai karena kelalaian kita nanti kita diliburkan lagi. Bagaimana keadaan teman-teman kemarin saat diliburkan? Susah kan semuanya. Enggak hanya teman-teman, guru pun juga susah untuk memberikan materi, terutama untuk materi-materi pembelajaran yang secara praktek seperti itu teman-teman. Jadi sekali lagi teman-teman untuk jaga kesehatan, bawa masker, pakai masker, gunakan hand sanitizer ataupun cuci tangan yang sering, dan sering-seringlah silakan sering cek kesehatan ke dokter karena memang hari ini penting. Yang terutama untuk anak muda adalah hindari tempat-tempat yang berkerumun, contohnya di kafe atau tempat-tempat nongkrong. Kurangi dulu, kita fokus untuk menjaga diri kita dan keluarga kita agar kita terhindar dari COVID-19 teman-teman. Mungkin itu saja, harapannya nanti teman-teman tetap mampu menjalankan pembelajaran ini dan kegiatan kita di sekolah. Semoga teman-teman tetap kuat, tetap ya di kondisi pandemi seperti ini memang kita cukup berat untuk menjalani hidup, tapi harapannya teman-teman tetap kuat dan memiliki visi dan misi yang kuat untuk tetap teman-teman mau maju seperti itu. Mungkin itu saja. Ada pertanyaan silahkan. Oh iya, baik. Untuk penilaiannya nanti, jadi nanti dari proses dan mulai dari proses nanti terus bentuknya teman-teman seperti apa dan sampai ke keseluruhan gerak. Jadi kalau nanti teman-teman bisa melakukan semua ya nilainya 90 ataupun nanti 95 kalau teman-teman geraknya bagus dan sesuai apa yang kita harapkan dan sesuai apa yang kemarin dicontohkan. Tapi kalau memang nanti masih kurang, kita masih adakan remedi di minggu berikutnya. Kita 3 kali pertemuan untuk senam lantai ini karena memang
setengah mata ini agak begitu sulit dibandingkan materi-materi yang lain seperti bola besar ataupun bola kecil ataupun atletik. Kalau teman-teman lari kan mungkin hampir semua orang bisa lari. Sepak bola, untuk bola besar ataupun nanti bola-bola kecil seperti bulu tangkis ataupun yang lainnya. Jadi harapannya teman-teman tetap kuat kayak gitu ya untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran ini. Semoga kita tidak merasakan pelajaran daring lagi yang memang cukup berat untuk kita dan teman-teman semua seperti itu. Dan semoga kita semua tetap dalam keadaan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Untuk penutup, kita berdoa terlebih dahulu agar pelajaran kita tadi bermanfaat dan dapat kita terapkan dan bermanfaat untuk kita ke depan, terutama kesehatan kita, karena kesehatan kita itu cukup penting untuk masa-masa seperti ini. Jadi mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kita berdoa semoga kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan tidak terjadi apa di keluarga besar SMK 3 Magelang ini dan keluarga-keluarga teman-teman yang di rumah seperti itu. Berdoa dipersilahkan. Oke, berdoa selesai. Silakan habis ini teman-teman langsung ke ruang ganti, masih ada waktu sekitar 15 menit untuk teman-teman bisa ganti pakaian. Habis ini silakan masuk ke kelas lagi, masih ada pembelajaran lagi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, 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 pagi. Oke, sekali lagi biar lebih semangat. Semangat pagi, 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 pagi. Oke, sekian, terima kasih. Silakan untuk kembali ke kelas dan ganti pakaian.